Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian sehat semuanya. Di dalam pertemuan pertama ini, sebelum saya bahas, perkenalkanlah saya Cynthia Sukmaedita, biasa dipanggil Bu Cynthia. Di dalam pertemuan pertama kita akan membahas mengenai ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan. Adapun pokok-pokok bahasan yang harus kita bahas dalam materi pertama ini, yang pertama mengenai keimanan dan ketakwaan, kemudian yang kedua mengenai filsafat ketuhanan. Langsung saja mengenai materi yang pertama, yaitu keimanan dan ketakwaan. Nah, iman ini apa ya? Iman ini adalah membenarkan ataupun mengetahui adanya Allah dan sifat-sifatnya dalam melaksanakan segala sesuatu maupun segala kewajiban yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam dan menjauhi segala larangannya. Nah, iman ini berkaitan dengan kolbu ataupun hati, ini harus diterapkan di dalam hati kita, ditanamkan di dalam hati kita, kemudian secara lisan maupun secara ucapan. Lisan ini ucapan, diikrarkan di dalam ucapan dan diarkan ataupun di dalam perbuatan, ya, dikerjakan melalui perbuatan. Ya, ini iman ini ada ayat mengenai ilman, yaitu al-imanu ma'rifan bil qabli wa qaulun bil lisan wa amalun bil likan. Nah, itu ya, harus diikrarkan di dalam hati, kemudian disampaikan secara lisan, dan selanjutnya harus dikerjakan dengan perbuatan. Nah, iman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada iman negatif dan iman positif. Nah, iman negatif ini di dalam Al-Quran, kalau negatif disebut dengan kata kufur. Nah, kufur atau tidak percaya Allah atau mengkhianati semua ketetapan Allah. Nah, kufur ini pelakunya disebut dengan kafir. Nah, hal ini ada di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-51, yang di sana dijelaskan bahwa dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kitab kepadamu yang dibacakan kepada mereka, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Nah, di dalam surat tersebut kata iman ini dirangkaikan dengan kata jibti dan takwud, kemudian syaiton dan apa saja yang disembah selain Allah merupakan hal-hal yang batil ataupun hal-hal yang tidak benar menurut Allah. Nah, iman negatif itu dia menyembah selain Allah, seperti itu ya. Kemudian ada iman positif. Nah, iman positif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat keempat dan Al-Baqarah ayat 285. Di Al-Baqarah ayat 4 dijelaskan bahwa di sana itu iman yang positif disesuaikan, ataupun orang-orang yang beriman ini dia juga beriman dengan kitab-kitab Allah dan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi orang-orang yang beriman ini harus meyakini kitab-kitab Allah, baik yang diturunkan saat ini maupun yang diturunkan sebelumnya, dan dia mempercayai adanya hari akhir ataupun hari kiamat. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dijelaskan di sana bahwa orang-orang yang beriman ini orang-orang yang percaya dengan uh, Tuhannya. Nah, selain dengan Tuhannya ataupun dengan Allah, dia juga percaya dengan malaikat, kemudian percaya dengan kitab-kitabnya, dan percaya dengan rasul-rasulnya. Nah, ini termasuk iman-iman yang positif. Kemudian, bagaimana sih implikasinya ataupun ciri-ciri orang yang beriman apa saja? Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tawakal. Nah, tawakal ini sikap seorang muslim yang senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah ataupun menyandarkan segala aktivitasnya kepada Allah. Nah, ini ada di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu mawas diri ataupun bersikap ilmiah. Nah, mawas diri ini artinya sebagai
yang dimaksudkan agar seseorang tersebut tidak terpengaruh ke dalam hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang tidak benar ya. Hal-hal yang tidak benar ataupun hal-hal yang buruk ini bisa berasal dari jin maupun setan, kemudian bisa berasal dari manusia lain ataupun juga bisa berasal dari dirinya sendiri. Nah, mawas diri ini, perintah untuk mawas diri ada di dalam Quran surat An-Nas ayat ke-1 sampai ayat ke-3. Kemudian apa sih hubungannya mawas diri dengan bersikap ilmiah? Kenapa ini saling berkaitan? Karena mawas diri dan bersikap ilmiah itu harus disampaikan karena manusia ketika kita berpikir ataupun bersikap kritis, kita harus selalu melihat ya, ketika menentukan suatu pilihan kita harus benar-benar ditelaah, jangan diambil secara mentah-mentah saja, harus kita pikirkan secara kritis dan pikirkan secara benar. Nah, kenapa ini harus terjadi? Karena ini termasuk ke dalam nilai-nilai dasar keimanan agar kita tuh tidak terhindar dari fitnah ya. Nah, hal ini ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-7. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu optimis dalam menghadapi masa depan. Nah, kenapa kita harus optimis? Nah, di dalam Al-Quran sendiri sudah diberikan petunjuk kepada umat manusia bahwasanya bersikap optimis ini pada hakikatnya karena semua tantangan ialah cobaan untuk manusia ataupun pelajaran bagi umat manusia. Nah, hal ini ada di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Kemudian, jika seseorang tersebut sudah bersikap optimis, maka seluruh hal-hal ataupun seluruh yang ia kerjakan, maka ia akan pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, sikap optimisme ini merupakan sikap yang terpuji ya, sikap yang harus dimiliki oleh semua umat muslim. Kemudian untuk lawan kata dari sifat optimisme yaitu sifat pesimisme atau dia tidak percaya diri. Nah, ini ada di dalam Quran surat Yusuf ayat ke-87. Kemudian konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten dan menepati janji. Jadi konsisten ini sikap seseorang yang selalu berperilaku dengan cara yang sama. Nah, dengan cara yang sama, contohnya seperti dia sholat awal waktu, dia konsisten setiap mendengar azan, dia langsung untuk melaksanakan sholat. Nah, itu konsisten. Nah, konsisten ini di dalam Islam disebut dengan kata-kata istiqomah. Nah, jadi konsisten ini diartikan sebagai kewajiban seseorang mukmin yang dia harus melaksanakan hal-hal tersebut secara terus-menerus dan menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh syariat ajaran agama Islam. Ini ada di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-6. Kemudian janji ataupun menepati janji. Janji itu apa? Janji ini yaitu adalah hutang. Jadi orang-orang yang menepati janji itu orang-orang yang membayar hutangnya. Sebaliknya ketika dia tidak menepati janji maka disebut dengan khianat. Nah, ini ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat pertama. Jadi ciri-ciri orang yang beriman ataupun implikasinya ada 4 tadi ya, tawakal, mawas diri dan bersikap ilmiah, kemudian optimisme dengan masa depan, dan yang terakhir konsisten serta menepati janji. Itu merupakan orang-orang yang beriman. Kemudian iman ini juga ada di dalam rukun iman ya, sudah mungkin semuanya sudah paham. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, ada juga iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, iman dan takwa tadi ya yang pertama. Yang selanjutnya kita membahas mengenai takwa. Takwa itu apa? Takwa itu ialah terjaga ataupun terpelihara atau takut kepada Allah dari api neraka. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, takwa sendiri itu adalah kepatuhan kita kepada Allah terhadap ataupun yang tumbuh karena kecintaan kita kepada Allah. Nah, kita harus patuh terhadap hal-hal yang ditentukan oleh Allah. Kemudian wujud dari takwa sendiri ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179.
17 ada 5 wujudnya. Yang pertama iman kepada Allah, malaikat serta nabi, itu wujud dari takwa. Kita sebagai orang-orang muslim kita dianjurkan untuk beriman ya, baik kepada Allah, nabi maupun rasulnya. Kemudian wujud yang kedua yaitu mengeluarkan harta yang ia punya, harta yang dicintainya, contohnya seperti sodako, infak dan lain sebagainya, maupun zakat ya. Kemudian wujud takwa yang ketiga yaitu mendirikan sholat. Nah, ia harus selalu mendirikan sholat. Ketika ada azan berkumandang langsung mendirikan sholat atau tidak lupa akan sholatnya, sholat 5 waktu yaitu sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah lainnya. Kemudian wujud yang selanjutnya yaitu menepati janji. Nah, menepati janji seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, janji adalah hutang, sehingga kita sebagai umat muslim harus selalu menepati janji dan memelihara kehormatan. Nah, wujud takwa yang terakhir yaitu sabar di saat kesusahan dan memiliki semangat tinggi, seperti itu. Kemudian bagaimana sih proses-proses terbentuknya takwa? Proses terbentuknya takwa yang pertama dia konsisten memelihara hubungan ia dengan Allah. Jadi harus konsisten, harus istiqomah memelihara hubungan baik kita kepada Allah. Kemudian konsisten selain kepada Allah juga dia konsisten terhadap hubungan dia kepada sesama makhluk Allah ataupun sesama manusia, baik sesama manusia maupun hubungan dengan lingkungan sekitar ya, baik itu tumbuhan dan hewan-hewan. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman itu ada 5. Yang pertama menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, tadi bisa dengan zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya. Kemudian bisa menahan amarahnya, atau dia tidak emosi seperti itu. Dan selanjutnya dia selalu memberikan maaf, nah tidak pendendam ya. Kemudian ada juga mengerjakan kebaikan ataupun konsisten ke dalam hal-hal yang baik, selalu mengerjakan kebaikan. Dan selanjutnya dapat memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat. Jadi dia selalu memohon ampun ya, selalu introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Nah, itu mengenai keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya ada mengenai filsafat ketuhanan ya, filsafat ketuhanan. Tadi sudah sedikit disinggung. Jadi filsafat ini berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yang disebut dengan filosof. Filosof yang berarti kecintaan kepada kebenaran ataupun wisdom. Di dalam bahasa Arab sendiri, filsafah disebut dengan kata falsafah. Nah, falsafah ini apa? Falsafah ini adalah memahami segala sesuatu yang tidak diketahui dari hal yang sudah ia ketahui. Jadi, bagaimana seseorang itu dapat memahami segala sesuatu yang belum ia ketahui dari hal-hal yang sudah ia ketahui. Kemudian, adapun macam-macam dari filsafat, macam-macam filsafat ketuhanan itu banyak ya. Yang pertama ada animisme ataupun dinamisme, kemudian politeisme dan henoteisme. Nah, animisme sendiri itu kepercayaan akan benda yang mempunyai kekuatan. Jadi dia percaya akan benda-benda yang mempunyai kekuatan, itu disebut dengan animisme. Kemudian dinamisme ini dia percaya akan benda-benda yang mempunyai roh yang ada di dalamnya. Nah, dia percaya dengan benda-benda yang mempunyai roh yang ada di dalamnya, contohnya seperti dia percaya keris dan lain sebagainya. Kemudian politeisme ini kepercayaan kepada para dewa ataupun para dewi, itu disebut dengan politeisme. Dan selanjutnya henoteisme ini dia segala sesuatu ataupun setiap sesuatu ini, setiap satu kesatuan tidak mungkin diatur oleh satu pengatur saja. Jadi menurutnya setiap bangsa ini memiliki Tuhan yang berbeda-beda di setiap tempatnya, itu termasuk henoteisme. Selanjutnya, selain dari animisme, dinamisme, politeisme, dan henoteisme,
ada macam-macam filsafat ketuhanan. Yang selanjutnya ada monoteisme. Nah, monoteisme ini yaitu faham ataupun keyakinan pada satu Tuhan. Nah, monoteisme ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada deisme, yang kedua ada panteisme, dan yang terakhir elekteisme. Nah, deisme itu apa? Deisme itu dia percaya dengan adanya Tuhan. Tuhan, menurut deisme ini Tuhan yang Maha Esa ataupun Tuhan yang memiliki sifat-sifat serba maha, baik itu Maha Pengampun, Maha Esa, kemudian maha-maha yang lain. Itu termasuk dengan deisme, sifat-sifat Allah. Kemudian ada panteisme. Panteisme ini adalah sebagai penciptaan alam. Jadi Tuhan ini bersama dengan alam. Nah, dia menciptakan alam semesta ataupun disebut dengan immanenten. Nah, kemudian elekteisme ini berasal dari kata elektik ataupun gabungan. Jadi manusia ini berperan sebagai perencana, manusia yang berencana, kemudian Tuhan ini berperan sebagai penentunya. Jadi ada hal-hal yang mungkin sering kita dengar ya, manusia ini bisa berencana, kemudian Tuhan yang menentukan. Nah, itu termasuk elekteisme ataupun gabungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keimanan dan ketakwaan serta filsafat ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.